Salam dan bahagia Bapak Ibu Guru hebat. Berjumpa lagi dengan saya Nur Endah Dwiyanti dari SMA Negeri 1 Batuda Pantai Provinsi Gorontalo pada aksi nyata 2. Pada video saya kali ini, saya akan menyebarkan pemahaman dengan topik Merdeka Belajar. Video ini merupakan resume dari modul yang saya pelajari di platform Mereka Mengajar. Jadi pada kegiatan ini saya angkat sebagai aksi nyata untuk menularkan pengetahuan tentang Merdeka Belajar kepada semua orang, terutama guru. Bapak Ibu hebat, gimana? Sudah siap? Langsung saja kita simak video berikut ini. Pada video kali ini yang pertama kali saya angkat yaitu 3 topik Merdeka Belajar, di mana ini menyangkut tentang yang pertama, pemahaman gagasan dan prinsip pendidikan berdasarkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Kemudian yang kedua, pemahaman untuk memfasilitasi murid agar tumbuh sesuai dengan kodratnya. Dan yang ketiga, penerapan pembelajaran yang memerdekakan murid. Bapak Ibu Guru hebat, pada video ini juga saya mengangkat tentang 5 modul pelatihan yang harus dipelajari dan telah saya dapatkan melalui platform Merdeka Mengajar. Yang pertama yaitu bagaimana menggali dan memahami diri kita sebagai seorang pendidik. Yang kedua, bagaimana mendidik dan mengajar. Modul ketiga tentang mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Modul keempat tentang mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti. Modul kelima tentang pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Seperti apa isi dari masing-masing modul? Mari kita simak penjelasan berikut ini. Di modul pertama dengan tema mengenali dan memahami diri sebagai seorang pendidik, di dalamnya tercakup 3 poin utama yang perlu kita pelajari, yaitu yang pertama, mengenali diri dan perannya sebagai pendidik. Dengan menjadi guru, hadir setiap hari untuk murid-murid, hadir untuk menambahkan kapasitas diri. Kita telah menyadari kebutuhan untuk terus belajar secara mandiri. Peran kita sebagai pendidik yaitu kita perlu terus belajar agar bisa mengantarkan murid-murid untuk berdaya dan menjadi manusia merdeka. Di era zaman sekarang ini, murid-murid memiliki cara belajar mereka tersendiri. Teknologi mereka gunakan sebagai sarana, media belajar, dan internet sebagai sumber belajar mereka. Tanpa kita berikan pengetahuan terlebih dahulu, mereka sudah dapat memperoleh informasi tersebut. Disinilah pendidik harus mengenali karakteristik dan kebutuhan peserta didiknya. Pendidik harus terus belajar secara mandiri. Pendidik harus bisa mengenali kekuatan dan kelemahan diri. Pendidik harus bersifat adaptif terhadap perubahan peserta didiknya, serta pendidik harus mampu menuntun tumbuh dan hidupnya kekuatan kodrat peserta didik. Lantas apa peran saya sebagai guru? Nah, menurut Ki Hajar Dewantara, memberi ilmu dan demi kecakapan hidup anak dalam usaha mempersiapkannya untuk segala kepentingan hidup manusia, baik dalam hidup bermasyarakat maupun hidup berbudaya dalam arti seluas-luasnya. Ternyata peranan seorang pendidik sangatlah besar. Hal apapun yang kita lakukan di kelas, dari segi memfasilitasi proses belajar, atau bekerja kelompok, atau hal sekecil ucapan pujian maupun cemooh yang tidak sengaja terucap akan meninggalkan makna bagi murid-murid yang kelak akan menjadi bagian dari masyarakat. Lantas, ingin menjadi guru seperti apa saya? Guru yang dikagumi? Guru yang bertutur kata lembut? Guru yang tidak selalu menyimak pendapat kita? Atau guru yang selalu menyemangati kita? Apakah ada sosok guru yang memberikan pengalaman belajar yang menyenangkan, yang membuat Bapak Ibu guru ingat saat ini? Menjadi guru atau pendidik itu sangat menantang, apalagi dengan perubahan zaman yang dinamis yang kita alami saat ini. Guru haruslah adaptif terhadap perubahan, seperti yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara. Pendidikan umumnya berarti daya dan upaya untuk memajukan pertumbuhan budi pekerti, baik kekuatan batin, karakter, pikiran, dan tumbuh anak. Bapak Ibu guru hebat,
Kemudian kita masuk pada modul yang kedua, yaitu tentang mendidik dan mengajar. Dalam modul ini juga terdapat 3 topik utama yang akan kita bahas satu demi satu. Poin pertama dari modul 2 yaitu mendidik menyeluruh. Ki Hajar Dewantoro mendefinisikan pendidikan sebagai tuntunan, yaitu tuntunan dalam hidup tumbuhnya murid. Maka mendidik adalah menuntun segala kodrat yang ada pada murid agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Murid diciptakan sebagai makhluk yang memiliki kodrat untuk mereka hidup dan tumbuh. Pendidik tidak dapat menentukan dan berkehendak akan hidup tumbuhnya murid. Yang bisa dilakukan oleh pendidik adalah menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan-kekuatan itu dengan cara mengerahkan segala daya upaya untuk memajukan perkembangan budi pekerti, pikiran, dan jasmani murid agar dapat memperbaiki perilakunya, bukan dasar hidup dan tumbuhnya itu. Selanjutnya topik 2 pada modul 2 tentang pendidikan selama 1 abad. Nah, sistem pendidikan perintah dan sanksi merupakan metode pengajaran kolonial yang tanpa sadar sudah menjadi warisan cara guru mendidik. Ki Hajar Dewantoro menggagas perlunya sistem pendidikan yang humanis dan transformatif yang dapat memelihara kedamaian dunia dan memperkenalkan sistem amung, ing Ngarsa Tulodo, ing Madya Mangunkerso, dan Tutwuri Handayani. Kemudian pada topik 3 modul 2 ini, bagaimana menjadi manusia secara utuh. Pendidikan atau tuntunan sejogianya mampu memberikan didikan lahir maupun didikan batin kepada murid agar terpenuhi kebutuhan kehidupan dan penghidupan. Kemudian pada modul 3 tentang mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh, terdapat 2 topik utama yaitu kodrat murid dan asas trikon. Ki Hajar Dewantoro mengatakan bahwa segala perubahan yang terjadi pada murid dihubungkan dengan kodrat keadaan, baik alam dan zaman. Kodrat alam merupakan kodrat yang berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana mereka berada. Karena guru bukan lagi sebagai satu-satunya sumber belajar murid, maka guru dapat membantu murid dengan memberikan pembelajaran kontekstual. Guru berperan sebagai penghubung dengan sumber belajar mereka yang ada di sekitar murid atau di sekolah dan sumber belajar digital, sehingga akan membantu mereka menguatkan kekuatan-kekuatan kodratnya. Sedangkan kodrat zaman merupakan sebagian besar atau merupakan bagian dasar pendidikan murid yang berhubungan dengan isi dan irama pendidikan yang dinamis yang disesuaikan dengan perkembangan zaman. Ketika berbicara tentang mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh, maka ada yang namanya asas trikon, yaitu kontinu, konvergen, dan konsentris. Apa itu kontinu, konvergen, dan konsentris? Nah, pendidikan adalah suatu proses yang dinamis. Pendidikan terus berubah dan berkembang sesuai dengan kondisi zaman dan juga kondisi murid. Maka diperlukan 3 asas ini. Yang pertama kontinu. Kontinu merupakan pengembangan yang secara berkesinambungan dilakukan terus-menerus dengan perencanaan yang baik. Kedua, konvergen, yaitu bersama bangsa lain mengusahakan terbinanya karakter dunia sebagai kesatuan kebudayaan umat manusia sedunia tanpa mengorbankan nilai atau identitas bangsa masing-masing. Dan yang ketiga, konsentris, yaitu bersikap terbuka
tetapi tetap kritis dan selektif terhadap pengaruh kebudayaan di sekitar. Selanjutnya kita masuk pada modul keempat tentang mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti. Dalam topik ini terdapat dua topik utama, yaitu tentang menumbuhkan budi pekerti serta bagaimana teori konvergensi dan pengaruh pendidikan. Budi pekerti merupakan hasil dari bersatunya gerakan pikiran, perasaan, dan kehendak atau kemauan sehingga menimbulkan suatu tenaga. Budi pekerti juga dapat dimaknai sebagai perpaduan antara cipta, rasa, sehingga menghasilkan karsa. Menurut Ki Hajar Dewantara, budi pekerti adalah kemampuan kodrat manusia atau individu yang berkaitan dengan bagian biologis dan berperan menentukan karakter seseorang. Selain itu, terdapat juga bagian intelligible, yaitu bagian yang berhubungan dengan kemampuan kognitif atau berpikir menyerap pengetahuan. Dalam hal ini, keluarga merupakan tempat yang utama yang paling baik dalam melatih karakter murid. Sebagai pendidik, di sekolah ikut turut berperan membantu murid untuk menemukan kecerdasan budi pekerti, yaitu dengan tuntunan dan teladan yang sesuai dengan kebutuhan murid. Seseorang yang mempunyai kecerdasan budi pekerti akan senantiasa memikirkan, merasakan, mempertimbangkan setiap perilaku yang akan ditampilkannya. Kemudian kita masuk pada modul yang terakhir, atau modul kelima tentang pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Seperti apa isi modul ini? Mari kita bahas sama-sama Bapak Ibu guru hebat. Yang pertama adalah mengantarkan murid selamat dan bahagia. Setiap pendidik sebaiknya harus mengenal dan memahami kekuatan kodrat anak, bahwa setiap murid dapat mengekspresikan dan membuat pemahamannya sendiri dengan cara yang berbeda. Dan dalam menilai murid, sebaiknya pendidik tidak hanya menggunakan satu metode pengukuran saja, akan tetapi menggunakan metode yang lainnya yang melibatkan murid untuk merefleksikan pemahaman dari pemahaman belajarnya. Salah satu fungsi pendidikan adalah mengantarkan murid agar siap hidup dan memberikan kepercayaan kepada murid bahwa di masa depan mereka akan mampu mengisi zamannya demi mencapai keselamatan dan kebahagiaan. Kemudian yang kedua, sistem Among. Ki Hajar Dewantara memperkenalkan sistem Among, di mana sistem Among ini terdapat ing ngarsa sang tulodo, ing madya mangunkerso, dan tuturi handayani. Dalam artian, seorang guru harus mampu berada di depan sebagai seorang teladan, ketika berada di tengah membangun kehendak, dan ketika berada di belakang, beliau harus mampu memberikan dorongan. Yang kedua, menciptakan lingkungan pembelajaran terbaik bagi murid, di mana mendorong murid untuk mengembangkan keterampilan kerjasama dan gotong royong, membantu murid lain yang mengalami kesulitan belajar. Hal tersebut akan dapat mengembangkan kecerdasan sosial emosional melalui pengalaman belajar sesuai dengan kebutuhan. Membimbing murid untuk menemukan kesadaran bahwa gotong royong atau kerjasama penting dan bermanfaat secara tidak langsung menanamkan, melestarikan, dan memperbaiki budaya bangsa Indonesia. Tak lupa pula trisentra pendidikan. Ketiga alam ini berperan dan berkontribusi mengembangkan pengetahuan, nilai-nilai, dan keterampilan murid. Demikianlah pemaparan materi Merdeka Belajar yang saya peroleh dan saya pahami dari hasil pelatihan mandiri melalui platform Merdeka Mengajar. Pemaparan tersebut merupakan aksi nyata saya yang saya lakukan untuk menyebarkan pemahaman hasil dari pelatihan mandiri yang terdapat di platform Merdeka Mengajar. Terima kasih untuk sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat dan diharapkan untuk Bapak Ibu berkenan mengisi formulir dengan cara mengklik link yang terdapat pada deskripsi video di bawah ini.
Terima kasih, salam sehat dan bahagia untuk Bapak Ibu guru hebat sekalian.